Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh kali ini kita masih bisa melaksanakan salah satu rangkaian ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam karunia iman, Islam, dan kesehatan serta panjang umur. Salawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang tetap istiqamah menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, lingkungan pekerjaannya, dan di tengah-tengah masyarakatnya. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tengah memasuki hari yang ke-20. Artinya kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan, sudah sampai hari ke-20. Kita akan memasuki etape tahap akhir dari Ramadan yang sebentar lagi akan kita tutup. Begitu banyak orang yang berdoa di tahun lalu. Ada mungkin orang tua kita, ada mungkin saudara kita, keluarga kita, ada juga mungkin tetangga kita, jamaah satu pengajian, satu masjid dengan kita. Dia berdoa yang doanya kurang lebih sama dengan kita, yaitu meminta kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan, agar tidak dijadikan Ramadan tahun lalu itu sebagai Ramadan terakhirnya, tapi bisa menjadi Ramadan yang terus berlanjut dan bisa ketemu lagi dengan Ramadan di tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya. Begitu banyak hamba Allah yang berdoa meminta ketika menutup Ramadan di tahun lalu, seraya memohon kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita. Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami semua ketemu lagi dengan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah, namun demikian ternyata tidak semua doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara yang berdoa di tahun lalu
tidak lagi bersama kita di Ramadan tahun ini. Ada mungkin orang tua kita, mertua kita, atau pasangan hidup kita sendiri, atau mungkin ada keluarga kita, saudara kita, ipar kita, atau mungkin tetangga kita yang Ramadan tahun ini tidak lagi bersama kita. Sahabat saya, ia berdoa bersama dengan orang tuanya selepas Ramadan di tahun yang lalu, berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa ketemu lagi. Dikabul oleh Allah untuk dirinya, tapi tidak dikabul untuk ibunya. 2 bulan jelang Ramadan, ibunya yang memang sudah sakit sejak Ramadan tahun sebelumnya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tidak hanya manusia, semua makhluk ciptaan Allah pasti akan ketemu dengan ajalnya masing-masing. Dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ajalnya. Bapak Ibu para jamaah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka semua tidak lagi bisa hadir di Ramadan tahun ini? Kenapa Allah tidak panjangkan umur mereka? Kenapa Allah tidak lagi membersamai mereka dengan kita? Orang tua kita, pasangan kita, siapapun mereka tidak lagi bersama dengan kita. Kata Allah, ransel mereka udah penuh, koper mereka udah penuh, bekal untuk mereka pulang udah cukup. Makanya Allah jemput, Allah ambil nyawanya. Kenapa? Karena bekal kopernya sudah penuh, ransel amalnya sudah cukup. Sudah bisa kembali pulang, mempertanggungjawabkan petualangan hidupnya di dunia ini. Sudah ada bekal yang cukup untuk nanti ditanyai Allah. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Allah pilihkan kita tetap bertemu dengan Ramadan tahun ini? Kenapa tidak Allah jemput kita di sebelum-sebelumnya? Allah kemudian berbisik, Fulan, Fulana, kopermu masih kosong, ranselmu masih belum cukup untuk jadi bekal perjalanan pulangmu. Perjalanan 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, seperti liburan sekarang ini, ketika mungkin ada yang sudah merencanakan untuk pergi, entah itu keluar kota atau bahkan ke luar negeri. Perjalanan 3 hari saja sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Koper-koper kita saja mungkin penuh, koper istri kita, anak kita juga mungkin penuh. Bahkan sampai kepulangannya, kita ingat betul ketika kita berangkat umroh, berapa koper yang kita bawa pada awalnya, lalu pulang bertambah lagi kopernya untuk kita bawa ke tanah air. Padahal perjalanan umroh hanya untuk 9 hari, 12 hari, 16 hari, atau mungkin 1 bulan saja. Sementara perjalanan kita dari kehidupan di muka bumi ini, di dunia ini, kemudian mampir di alam barzakh, di alam kubur, kemudian lanjut dibangkitkan di padang mahsyar, sampai kemudian ditempatkan di alam akhirat
yaitu entah itu surga atau neraka. Perjalanannya begitu panjang. Tidak sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, bukan tahunan, bahkan 50.000 tahun di padang mahsyar. Lalu berapa bekal yang sudah kita penuhi di koper kita masing-masing? Berapa isi ransel kita saat ini yang kita gendong, yang kelak nanti akan dimintakan pertanggungjawaban sama Allah? Demi Allah, mereka sudah menghadap Allah. Bahkan mereka pun menunggu saat-saat di alam barzah. Perjalanan di alam barzah pun tidak sebentar. Di alam barzah pun mereka harus menghadapi berbagai pertanyaan, interogasi yang harus dipertanggungjawabkan selama di dunia. Itu baru di alam barzah, di tempat penantian sebelum menuju ke tempat alam akhirat yang kekal. Allah sudah tegaskan bahwa akhirat itu lebih baik. Khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Alam akhirat itulah yang menjadi tempat pulang kita. Dan itulah memang sesungguh-sungguhnya tempat pulang kita. Dan itulah tempat tinggal kita yang sebenarnya. Bahkan di dunia ini kalau dihitung ketika kita berada di padang mahsyar nanti, dunia ini yang kita lewati puluhan tahun ini, itu laksana 1,5 jam saja. Sekejap. Tapi kita lebih senang untuk berlama-lama dalam kelupaan dan kealfaan. Bukan berbekal. Jadi kita mesti ngapain, Ustadz? Kata Allah dalam Al-Quran, fatazawwadu, 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 fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, berbekalah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal, kata Allah, adalah takwa. Lalu apa relevansinya dengan Ramadan kita? Tidakkah kita ingat berpuluh-puluh, beratus-ratus kali, bahkan mungkin ribuan kali semasa hidup kita, kita sering dengar qori, kita sering dengar penceramah mengutip surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita sudah hafal semua di luar kepala. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dikasih kesempatan, dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah dilakukan orang-orang terdahulu sebelum kita. La'allakum tattaqun, agar kita punya bekal pulang, yaitu sebaik-baik bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa la'allakum tattaqun. Kita punya kesempatan di Ramadan tahun ini untuk memenuhi koper-koper kita yang masih kosong, ransel-ransel kita yang masih longgar. Untuk apa? Berbekal takwa setelah jadi alumni Ramadan puluhan kali. Bayangkan, puluhan tahun kita ketemu Ramadan. Seharusnya, logikanya, koper kita sudah penuh. Bekal takwa kita sudah full. Sehingga kita siap untuk mempertanggungjawabkan perjalanan hidup kita di dunia, alam barzah, sampai dengan alam akhirat nanti. Kita tahu, bahkan umur Nabi saja tidak cukup. Sekian banyak Nabi saja
dari Nabi Adam sampai Khatimul Anbiya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak cukup. Kenyataannya kita masih hidup di alam dunia. Umur Nabi yang kemudian bersambung satu, bersambung lagi dengan berikutnya sampai yang penutupnya saja tidak cukup. Lalu bagaimana dengan kita? Mungkin orang tua kita saat ini di alam barzah sedang menikmati taman bunga, taman surga yang indah sebelum beliau kemudian berpindah ke alam surga yang kekal di akhirat nanti. Mungkin saudara kita yang ternyata Allah jemput lebih dulu, usianya masih muda, tidak mengalami sakit, lalu kemudian tiba-tiba meninggal dunia, Allah jemput. Mungkin saat ini sedang menikmati indahnya suasana di alam barzah, masa penantian, dijadikan min riyadil jannah, sebagai taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah takwa kita. Ini jadi pertanyaan, apakah betul setiap Ramadan kita lulus, setiap Ramadan kita selesai, kita punya bekal takwa, kita bawa itu dalam ransel koper kita, atau jangan-jangan setiap kita dapat bekal itu, kemudian kita tinggal, dan kemudian kita tinggal lagi kesolehan-kesolehan kita selama Ramadan, ketekunan ibadah kita selama Ramadan, kita tinggalkan lagi, kedermawanan kita sedekah di bulan Ramadan, kita tinggalkan lagi. Kebaikan-kebaikan kita selama Ramadan kita lupakan lagi. Sehingga bekal itu terus habis. Jangankan untuk sampai alam akhirat, bekal itu habis hanya untuk menjadi kifarat dari dosa-dosa kita di perjalanan dunia yang sementara ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah saja Allah cukupkan usianya di 63 tahun. Setelah beliau berdakwah 23 tahun dengan SK kenabiannya di usia 40 tahun. Kita tahu umur beliau tidak sepanjang umur nabi-nabi sebelumnya. Begitupun juga dengan kita. Umurnya tidak panjang dan tidak sepanjang umur nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tahu Nabi Nuh umurnya 1000 tahun kurang 50. Umat yang lain umur biologisnya panjang. Sehingga sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, wajar kalau mereka punya tabungan bekal amal yang banyak ya Allah, ya Rasulullah. Kenapa? Karena umur mereka panjang, sehingga mereka bisa berbekal lebih banyak. Lalu bagaimana kami ya Rasulullah, yang umur biologisnya, yang umur fisiknya, yang umur jasadnya hanya puluhan tahun. Berapa bekal yang bisa kami kumpulkan ya Rasulullah? Ternyata umat Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya kesempatan yang tidak dimiliki oleh umat-umat dari nabi-nabi sebelumnya. Yaitu apa? Dengan datangnya Ramadan. Kenapa Ustadz Ramadan? Ramadan datang lengkap dengan berbagai kelebihan-kelebihan, keutamaan dan fadilahnya buat kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Selain saum Ramadan, kita juga punya kesempatan untuk bisa mendapatkan keutamaan, fadilah Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Yang namanya Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih mulia, lebih utama daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 84 tahun. Bayangkan, ketika kita beribadah di malam itu, di Lailatul Qadar itu, laksana kita mulai dari umur 0 sampai umur 84 tahun tak henti-hentinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun sampai ketemu umur 84 tahun tak henti-hentinya beribadah. Laksana seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau umur kita saat ini secara biologis 50 tahun, kalikan dengan 84 tahun. Laksana kita beribadah lebih dari 4000 tahun. Ketika di malam itu kita bersedekah, laksana kita bersedekah selama 4000 tahun. 84 tahun, mulai dari 0 sampai kemudian 84 tahun, kita ulangi selama 50 tahun kita hidup. 4000 lebih, 4000 tahun lebih kita sudah punya bekal. Yang kalau umur biologis umat nabi-nabi sebelumnya mungkin lebih panjang dari kita, tapi qadarullah umat Nabi Muhammad meskipun pendek dapat kesempatan mengumpulkan bekal hingga 4000 tahun. Itu pun kalau umur kita 50. Kalau umur kita 60, 70, kalikan saja. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Kita selama ini lalai, alfa. Kita tidak berminat dengan yang Lailatul Qadar itu. Bahkan di saat-saat Lailatul Qadar datang, kita sibuk dengan urusan dunia kita. Kita sibuk dengan maisha kita. Kita sibuk dengan urusan-urusan yang gak ada relevansinya dengan amalia Ramadan. Bahkan ada yang mungkin di saat-saat seperti itu ibaratnya sudah terdepak dari arena pertandingan. Sudah terjungkal, ada yang terpelanting, ada yang sudah jatuh, ada yang sekenanya saja menghadapi Ramadan. Yang penting sampai garis finish. Semangatnya makin luntur, tidak seperti awal-awal Ramadan datang. Di saat itu justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sabuknya, mengurangi tidurnya, memperbanyak amaliyahnya, memperbanyak sedekahnya, dan lebih banyak berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala secara khususon, melakukan i'tikaf di masjid. Insya Allah nanti malam kita sudah masuk Asrul Awakhir, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nanti malam ke-21 insya Allah. Di saat gelombang ujian mungkin semakin kuat, badai topan, angin kencang mengganggu Ramadan kita dalam diri kita masing-masing. Mungkin ada yang saat ini fokusnya sudah beralih persiapan Idul Fitri. Ada yang sudah bersiap untuk justru Lebaran, kastengel, nastar, menjadi ritual yang kita selalu sibuk dengan itu di akhir-akhir Ramadan. Gak ada yang salah dengan itu, tapi jangan tinggalkan Ramadan kita. Jangan tinggalkan masjid-masjid kita, Bapak. Khususnya para ayah, khususnya para laki-laki. Saya punya keajaiban yang terjadi di bulan Ramadan. Saya punya keajaiban Lailatul Qadar. Saya tidak mengklaim bahwa saya kemudian saya dapat Lailatul Qadar itu, karena tidak ada yang pernah tahu siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Saya bersyukur
anugerah Ramadan itu saya rasakan. Ketika 7 tahun kami menanti untuk bisa mendapatkan jabang bayi, mendapatkan buah hati, tak kunjung datang. Tanda-tandanya pun tidak hadir. Berkali-kali ikhtiar, kemudian keguguran. Kalau enggak, kemudian sudah luruh duluan sebelum jadi janin. Apa yang terjadi? Dokter bilang, Pak, sepertinya sudah tidak mungkin lagi ibu punya anak. Tapi kami selalu yakin bahwa Allah ya penentu siapa yang akan dikaruniai rezeki anak, siapa yang akan dititipkan amanah anak, dan kami terus ikhtiar. Sampai tiba datangnya malam-malam akhir Ramadan. Ketika kami menanti buah hati kami yang kedua, kami ajak anak kami yang nomor 1 yang sudah usia 7 tahun lebih itu. Dia pun kepingin punya adik dan kami kepingin punya anak yang kedua. Apa yang terjadi? Saya ajak anak laki-laki saya ini ke masjid. Saya itikaf. Saya ingat betul waktu itu di Masjid Manarul Amal yang ada di Muria Selatan. Saya ikut itikaf di situ. Saya ajak anak saya, Mas, malam ini kita niat iktikaf. Insya Allah ini malam Lailatul Qadar. Saya ingat betul itu malam ganjil. Kami datang dan kami kemudian bilang sama anak, Mas, kamu mau minta apa? Insya Allah Lailatul Qadar akan diijabah doa kamu. Aku kepingin punya adik, Bi. Ya minta sama Allah. Mau laki-laki atau mau perempuan? Aku maunya perempuan, Bi. Aku laki-laki, aku pengen punya adik perempuan. Ya sudah, yuk sama-sama kita berdoa. Kebetulan uminya di rumah. Karena menurut perhitungan, istri saya harus datang bulan. Dan rasanya nggak nyaman kalau harus berada di dalam jamaah itikaf. Maka diputuskan dia tidak ikut dan dia tinggal di rumah. Selesai event iktikaf, kami pulang. Sampai di rumah kami dapat kabar dari istri, Abi, Umi telat. Maksudnya? Iya, harusnya Umi datang bulan, tapi sampai sekarang belum juga. Karena kita saking penasarannya, beli test pack sampai 2, Bu. Saya kemudian pastikan ke istri saya, tolong dicek yang benar. Dan ternyata apa yang terjadi? Nggak tahu garisnya berapa tuh kalau positif tuh, Bu. Ternyata hasilnya positif. Masya Allah, anak saya yang laki-laki. Bi, doa kita dikabul sama Allah, Bi. Laki-laki atau perempuan, Bi? Ya belum atuh, Nak. Baru juga dapat kabar. Ini juga harus kita konfirmasi ke dokter. Masya Allah. Karena masih momen-momen lebaran, kita agak tunda mengecek ke dokternya. Sampai kemudian akhirnya ada waktunya kita datang ke dokter. Dan kata dokter, apa yang terjadi? Bapak, Ibu selamat. Ibu insya Allah punya putra. Masya Allah. Kita nggak sabar. Anak laki-laki saya nungguin terus. Sampai akhirnya 4 bulan, 5 bulan kami USG. Dokternya masih ragu-ragu. Saya belum yakin nih, Pak, laki apa perempuan. Tapi kelihatannya sih perempuan nih. Ya Rahman, ya Rahim. Akhirnya apa yang terjadi? Dapat kabar lebih meyakinkan lagi. Insya Allah perempuan, Pak. Anak saya sujud syukur. Abi, doa kita terkabul. Lailatul Qadar, Pak. Allah bisa merubah
takdir kita. Tapi bukan takdir azali, takdir yaumi, takdir harian atau takdir tahunan yang di saat itu bisa dirubah dengan doa-doa kita di malam Lailatul Qadar. Al-Qadar itu adalah takdir harian, takdir tahunan. Bukan takdir azali yang sudah ditetapkan dari semenjak kita belum diciptakan, ketika ruh kita ditiupkan. Masya Allah. Sejak itu bertambahlah keyakinan kami tentang Lailatul Qadar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang banget buat kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, di kesempatan subuh yang kali ini saya mengajak kepada kita semua, ayo berbekal. Belum lagi urusan akhirat, urusan dunia Allah sudah kabulkan buat kita semua. Maka bersyukurlah dengan semakin mengumpulkan bekal ibadah kita lebih banyak lagi. Allah alam bisawab. Tahun depan kita berdoa lagi, minta sama Allah, ya Allah, sampaikan lagi kami ke tahun depan, di Ramadan tahun depan, tanpa ada kekurangan anggota keluarga kami, ya Allah. Agar semuanya bisa sahur dan buka puasa lagi, ya Allah. Agar semuanya bisa puasa dan bisa sholat tarawih lagi, ya Allah. Agar semuanya bisa mengumpulkan bekal lebih banyak lagi menghadap kepadamu, ya Allah. Amin, amin. Ya mujibas sa'ilin. Oleh karena para jamaah, jangan disia-siakan. Udah tinggal 10 hari. Ayo lebih dikuatkan lagi ibadahnya. Insya Allah kita sama-sama fastabikul khairat. Kupas-kupas si buah manggis. Puas nggak puas, waktunya udah habis. Beli roti di pasar Kebayoran Lama, kue 1 kita makan bertiga. Maksud hati mau lama-lama, namun waktu yang memisahkan juga. Beli durian untuk sang kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, jangan lupa kita Ramadanan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.